Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu wa yafdulu wa ya'lu hamdal hamidin li rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. حضرة المكرمون والmuhtaramun jamaah Majlis Ta'lim Masjid Babus Salam yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para guru-guru kita yang nampak hadir di majlis yang mulia ini. Yang pertama, guru kita bersama Al-Ustaz Saleh, Ustaz Muhammad Teguh, Ustaz Ali, dan juga masih banyak lagi guru-guru kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada mereka semua. Segenap pengurus daripada Masjid Babus Salam yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di Baitullah di dalam rangka mencari sebab untuk mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu lebih tinggi daripada hidayah. Kalau hidayah, orang diberikan hidayah oleh Allah untuk mengakui bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak kala orang itu bertauhid kepada Allah dan mengakui segala sesuatu yang wajib untuk diimani, maka orang tersebut sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidayah ini merupakan nikmat yang paling besar, sehingga orang bisa memeluk agama Allah, menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang diberikan nikmat-nikmat dunia, belum tentu mereka diberikan nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidayah ini harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan taufik? Ulama mengatakan taufik itu quwatan minallahi li taatillah. Taufik itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah, untuk melakukan hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah. Ada orang Islam tapi tidak mau ke masjid, dia belum dapat taufik dari Allah. Ada orang sudah memeluk agama Allah, sudah menjadi orang muslim, sudah menjadi orang yang beriman, tapi dia sungkan untuk duduk di majlis ilmu. Artinya orang tersebut belum mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah hidayah yang kita mohonkan kepada Allah adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengerjakan ketaatan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi di pagi hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah. Kita telah diberikan hidayah dan juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri
majlis ilmu, majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlisnya para ulama-ulama yang menjadi pewaris para nabi, majlis di mana kita mendengarkan ilmu-ilmu yang pernah diwasiatkan atau pernah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang apa sebetulnya yang dimaksud dengan bid'ah. Karena kita sering mendengar kata-kata bid'ah. Ada orang yang tidak suka dengan bid'ah, sehingga kadang-kadang mereka gampang membid'ahkan siapa saja yang melakukan sesuatu yang mereka anggap sesuatu itu tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad. Kenapa mereka sampai mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu yang salah? Karena mereka menganggap semua bid'ah itu sayyi'ah. Ada satu kelompok di dalam Islam, kelompok ini enggak besar. Kelompok ini kalau kita hitung persentasenya, hanya ada 25% di dunia ini orang yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu dhalalah. Kenapa sampai kelompok ini mengatakan bid'ah itu dhalalah? Tentu mereka punya dalil, tentu mereka belajar. Nah, sementara mayoritas umat Islam membagi bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sekarang dari mana kok ada ulama yang mengatakan semua bid'ah itu dhalalah, sementara jumhurul ulama mengatakan bid'ah itu ada dua, bahwa ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Sekarang apa itu bid'ah hasanah? Dikatakan bid'ah hasanah itu malam yab'alhun Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifus syariah. Bid'ah hasanah itu segala sesuatu yang belum pernah dicontohkan Nabi. Jadi kita melakukan satu amalan yang Nabi enggak pernah melakukan amalan tersebut. Kita melakukan satu amalan yang sahabat tidak pernah melakukan amalan tersebut. Kita melakukan amalan yang belum pernah dilakukan oleh para tabi'in, tapi dilakukan oleh orang-orang sekarang yang disebut dengan khalaf. Maka ulama mengatakan bid'ah hasanah itu adalah bid'ah segala sesuatu yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, tapi dia tidak melanggar atau menselisih Al-Quran juga sunnah baginda Rasulullah. Jadi bid'ah hasanah itu sesuatu yang baru yang diadakan oleh orang-orang setelah ulama-ulama salaf, tapi begitu ditimbang perlakuannya tidak menyimpang dari Al-Quran, juga tidak menyimpang daripada sunnah Nabi Muhammad. Kita contohkan orang merayakan maulid baginda Rasulullah. Perayaan maulid yang dirayakan oleh mayoritas umat Islam, coba kita lihat apa yang ada dalam maulid. Orang ketika maulidan baca Quran apa enggak, Bu? Kita maulidan ada baca Quran enggak? Siapa yang melarang kita baca Al-Quran? Kita kalau maulidan kita baca sholawat sama Nabi Muhammad. Baca sholawat itu nyimpang dari Al-Quran atau tidak? Baca sholawat itu dianjurkan apa tidak? Dianjurkan. Kemudian ketika kita maulid, kita membaca sejarah tentang Nabi Muhammad. Kita ceritakan kembali cerita Nabi dari mulai beliau lahir, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana sifat-sifat terpuji yang Allah berikan kepada beliau. Menceritakan tentang Nabi Muhammad, apakah itu dilarang oleh Al-Quran? Dilarang apa enggak? Nabi Muhammad itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Kata Allah, wahai Muhammad, kami ini menceritakan tentang nabi-nabi sebelum engkau. Itu di Quran itu Allah ceritakan sama Nabi tentang Nabi Adam. Allah ceritakan tentang Nabi Nuh dan umatnya. Allah ceritakan tentang Nabi Musa. Allah ceritakan tentang Nabi Ibrahim. Allah ceritakan tentang Nabi Allah Isa alaihi salam. Tujuan Allah ceritakan cerita-cerita itu kepada Nabi, apa tujuannya? Allah katakan tujuannya linusabbitu bihi fuadaka. Kata Allah,
agar hatimu menjadi tentram, agar imanmu menjadi kuat. Jadi cerita Nabi diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan tujuan agar Nabi Muhammad imannya menjadi kuat. Kalau cerita Nabi saja diceritakan bisa menguatkan iman seseorang, apalagi cerita Nabi Muhammad. Tentu cerita Nabi Muhammad itu akan lebih menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita yang diceritakan ketika orang merayakan Maulid adalah satu hal yang sesuai dengan Al-Quran, juga sunnah baginda Rasulullah. Itu yang pertama. Sekarang kita pahami dulu apa yang namanya bid'ah itu. Tadi kita sudah katakan bid'ah menurut ulama secara lughah. Secara lughatan bid'ah itu kullu ma ahdatha wa ikhtara'a ala ghairi misalin sabiq. Segala sesuatu yang baru yang belum ada contohnya sebelumnya. Artinya sebelum ada contoh sebelumnya itu artinya di zaman salaf. Zaman salaf itu kapan? Dari mulai kurunnya Nabi Muhammad. Jadi sesuai dengan hadis Nabi mengatakan khairul qurun qarni, tsumma alladhi yalunahu, tsumma alladhi yalunahu. Jadi yang dikatakan kurunnya salaf itu dari mulai Nabi Muhammad dan para sahabat, zamannya tabi'in, zamannya tabi'in. Jadi abad ketiga itu termasuk kurunnya salaf. Jadi segala sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya itu namanya bid'ah menurut bahasa. Jadi kita bahasa itu apa maksudnya? Ya apa aja. Masjid Nabi dulu kalau sholat pakai keramik nggak, Bu? Hah? Ini keramik, ini bid'ah, ini bid'ah. Ibu kalau sholat di rumah pakai sejadah. Nabi suka sholat pakai sejadah. Hah? Nabi sholatnya pakai sejadah enggak? Kenapa ada bab sahabat itu enggak boleh ngusap ini? Karena Nabi dan sahabatnya sholatnya itu di pasir. Enggak ada Nabi sholat di karpet. Enggak ada Nabi sholat di... Ini baru berapa abad yang lalu orang sujud di keramik, orang sujud di sejadah. Nabi Muhammad dan para sahabatnya kalau sholat itu sujudnya di pasir. Karena Masjid Nabawi itu tidak ada alasnya, hanya alasnya pasir. Jadi biar kita tahu, ini secara bahasa keramik ini bid'ah. Kita tanya lagi, Nabi Muhammad pernah nggak pakai peci putih yang seperti kita pakai? Sepertinya belum pernah. Apalagi peci Haji Iming, Bu. Ya, nggak ada. Nah itu secara bahasa itu bid'ah. Tapi yang kita bahas bukan urusan duniawi. Kalau urusan dunia ya itu boleh-boleh aja. Nabi enggak naik mobil, kita naik mobil ya boleh. Itu karena apa? Karena enggak nyangkut ibadah. Nabi enggak pernah pakai motor, kita naik motor. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Jadi apapun yang tadinya belum ada terus diadakan setelah zaman salaf itu namanya bid'ah. Jadi kalau orang mengatakan semua bid'ah itu dhalalah nanti repot tuh. Karena muka ustadz yang ngomong juga belum ada di zaman Nabi, betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Pokoknya yang nggak ada di zaman Nabi itu bid'ah dhalalah. Buru-buru kita tanya, muka ustadz di zaman Nabi sudah ada apa belum? Oh kalau begitu ini mukanya muka bid'ah, mukanya bisa dhalalah. Itu secara bahasa segala sesuatu yang tidak ada di zaman salaf itu yang disebut dengan bid'ah. Sekarang kita lihat di dalam segi istilahan atau di dalam segi syariat. Apa itu sebetulnya? Ulama mengatakan kullu ma lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam dinian au dunyawiyan. Secara orfan dikatakan segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi baik itu dari segi dunia ataupun dari segi ibadah atau agama itu namanya bid'ah. Ya. Kemudian di dalam syariat ulama-ulama ini berbeda pendapat. Jadi kalau yang tadi pokoknya segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad baik urusan dunia ataupun urusan agama itu namanya bid'ah. Orang sepakat. Sekarang dipandang dari segi syariat. Maksudnya dari syariat itu dalam segi ibadah. Kan kita enggak bermasalahkan tadi.
Orang Nabi enggak sholat di karpet, tapi kita sholat di karpet, enggak ada masalah. Karena itu enggak ada menyangkut, dianggap tidak ada nyangkut ibadah. Nabi enggak pernah naik mobil, kita naik mobil, itu tidak menyangkut, tidak pernah menyangkut hal ibadah. Sekarang bagaimana bid'ah itu kalau ditarik kepada syariat Islam, kepada bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan. Nah, ketika orang bicara tentang bid'ah yang masuk dalam syariat Islam, maka di sini dikatakan ikhtalafal ulama ila thalathatil madzahib. Maka ketika orang mengatakan bagaimana bid'ah itu kalau dalam bentuk ibadah, maka ketika bicara bid'ah itu dalam bentuk ibadah bagaimana, betul apa enggak? Maka di sini ulama berbagai, artinya ikhtilaf, sampai ada 3 pandangan ulama. Jadi ulama berbeda pendapat. Jadi ada 3 pendapat dari ulama tentang bid'ah yang berurusan dengan syariat. Maka kita lihat yang pertama, ya. Ulama yang pertama namanya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Taimiyah, Imam Syaukani dan Imam Sun'ani. Ini 3 ulama ini dia mengatakan bahwasanya kullu ma lam yab'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi umurid diniyah. Menurut 3 ulama ini yang dikatakan bid'ah dhalalah itu artinya bid'ah itu sesat, segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam urusan-urusan agama. Jadi kalau ada orang mengatakan maulid itu bid'ah dhalalah, nah dia pendapatnya pendapat 3 ulama ini. Kalau ada orang mengatakan tahlil, orang merayakan haul, orang merayakan haul bapaknya, merayakan haul wali, mereka katakan itu bid'ah dhalalah. Karena apa? Karena pendapat 3 ulama ini yang mengatakan semua bid'ah itu dhalalah, tidak ada bid'ah hasanah. Jadi wajar aja ada kelompok yang enggak mau maulid. Karena apa? Karena dianggap bid'ah. Dia berpendapat dari 3 ulama ini yang tidak membagi bid'ah. Pokoknya bid'ah itu semua dhalalah, tidak ada bid'ah hasanah. Nah, sementara jumhurul ulama, kalau jumhur itu berarti mayoritas ulama yang mengatakan bid'ah itu semua dhalalah, kan hanya ada 3. Tadi namanya Ibnu Taimiyah, Imam Sun'ani sama Imam Syaukani. Sementara jumhurul ulama, artinya jumhur itu mayoritas ulama mengatakan bid'ah itu terbagi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nanti kita lihat kenapa kok jumhur ulama membagi bid'ah. Dari mana mereka bisa membagi bid'ah? Nanti akan kita lihat dalil-dalil dari ahwalus sahabah. Jadi dari hal-hal apa-apa yang dilakukan oleh para sahabat, baik Nabi masih ada ataupun setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi jumhur ulama mengatakan bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah. Apa itu bid'ah hasanah? Kullu ma lam yab'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukhalifu syariah. Jadi bid'ah hasanah itu bid'ah yang sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi tapi dia tidak melanggar syariat. Artinya tidak berselisih dengan Quran juga sunnah Nabi Muhammad. Yang kedua ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek atau bid'ah madmumah. Kullu ma lam yab'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad tapi dia bertentangan, menyelisihi Al-Quran juga sunnah, itu namanya bid'ah madmumah, bid'ah yang buruk atau bid'ah yang jelek. Nah, pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Syatibi. Imam Syatibi pendapatnya sendiri. Beliau mengatakan bid'ah itu, kata dia, kullu ma lam yab'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifu syariah. Menurut Imam Syaukani, segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam urusan syariat, maka itu namanya bid'ah. Artinya bid'ah dhalalah. Tapi kalau dia katakan, ada lagi beliau katakan syar'iyah. Jadi Imam Syaukani ini, Imam Syatibi mengatakan dia tidak menggunakan bid'ah dhalalah atau bid'ah hasanah. Beliau mengatakan bahwasanya bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi
itu melanggar Al-Quran juga sunnah atau melanggar syariat, itu namanya bid'ah. Sementara segala sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi tapi tidak melanggar syariat, itu bukan bid'ah, dia katakan itu syariah. Itu namanya syariat. Jadi Al-Imam Syatibi pendapatnya itu hampir sama dengan pendapat jumhurul ulama. Karena apa? Karena dia tetap membagi bid'ah, walaupun kalimatnya tidak ada bid'ah hasanah ataupun tidak ada bid'ah sayyi'ah, tapi pendapatnya sama dengan jumhurul ulama, hanya saja istilahnya saja berbeda. Maka disebutkan di sini bagaimana ulama itu mereka membagi bid'ah itu ada dua. Sementara kita sudah tahu ada hadis-hadis Nabi yang sahih yang melarang kita untuk melakukan bid'ah. Ini kan dipakai sama orang-orang yang anti dengan bid'ah. Mereka hafal hadis ini, di antaranya disebutkan hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Menyatakan amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa inna abdul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mereka mengatakan ini kan hadis jelas. Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang paling bisa dipercaya itu hanya Al-Qur'an juga sunnah. Artinya kitabullah. Sebaik-baik atau perkataan yang paling dapat dipercaya adalah Al-Quran. Wa inna abdul hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah perkara yang baru. Setiap yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu dhalalah, dan setiap yang dhalalah itu bisa membawa orang masuk ke neraka. Ini hadis yang dipakai orang-orang yang mengatakan enggak ada bid'ah hasanah. Itu Nabi mengatakan. Kemudian hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Nabi, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Awas, kata Nabi. Ini warning dari Nabi, awas, hati-hati dengan perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru itu bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ini keterangannya yang dipakai. Jadi orang dengan hadis ini mengatakan bahwa kalau begitu enggak ada bid'ah hasanah. Kemudian ada lagi hadis Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin yang sering kita dengar, beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siti Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru fi amrina, artinya dalam urusan kami, kata Rasulullah, hadza, urusan kami ini, ma laysa minhu, yang bukan darinya, artinya bukan dari agama, maka fahuwa raddun, maka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang selanjutnya kita lihat, kalau kita lihat hadis-hadis tadi, seakan-akan tidak ada bid'ah hasanah. Malah Nabi mengancam bagi pelaku-pelaku bid'ah itu adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang bisa masuk ke dalam nerakanya Allah karena membuat sesuatu yang baru. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kok ada ulama, bahkan jumhurul ulama mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Makanya kalau kita memahami kalimat hadis, ya, enggak bisa hadis itu dipahami hanya dengan kata-katanya saja. Kan ada kata-kata kullu. Kullu itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya setiap, ya. Sekarang apakah segala yang punya kalimat kullu itu berarti semua? Belum tentu. Dalilnya mana? Dalilnya dari Al-Qur'anul Karim. Kata Imam Nawawi, di dalam Al-Quran itu banyak kalimat kullu. Ada kalimat kullu, tapi dia tidak berarti setiap. Contohnya apa? Contohnya ketika
Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Diceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Khidir membocorkan perahu yang baru yang mau dinaiki oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ketika itu Nabi Allah Musa marah kepada Nabi Allah Khidir. Kenapa ini perahu mestinya dibolongin? Ini kan perahu bagus. Nanti kalau perahu ini dibolongin akan masuk air, perahunya bisa tenggelam ini perahu. Tapi dijelaskan oleh Nabi Allah Khidir, fa inna wara'ahum malikun ya'khudhu kulla sabinatin ghasbah. Di situ ada kalimat kullu. Jadi Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, ini kapal kenapa engkau bocorin? Nabi Khidir menjawab, karena di sana ada raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus. Makanya ini kapal aku bocori supaya enggak dirampas sama raja. Ada kalimat kullu di situ, berarti ada kapal yang enggak diambil. Kalau kalimat kullu itu dikatakan semua, pasti semua kapal bakal diambil. Betul apa? Maka ketika kalimat kullu, kata Imam Nawawi, kalimat kullu itu artinya aghlabul bid'ah, artinya kebanyakan bid'ah. Jadi kalau kebanyakan bid'ah berarti ada yang bukan bid'ah. Jadi artinya kebanyakan bid'ah itu dhalalah. Kalau dikatakan kebanyakan bid'ah dhalalah berarti ada bid'ah yang tidak. Saya katakan, oh kebanyakan ibu-ibu pakai jilbabnya warna merah. Apa warna merah semua? Hah? Ya enggak, karena kebanyakan. Kalau saya kata, jadi artinya kalimat kullu itu belum tentu artinya semua. Imam Nawawi mengatakan kalimat kullu itu aghlabul bid'ah. Jadi kalau dikatakan setiap bid'ah artinya kebanyakan bid'ah dhalalah. Kalau kebanyakan bid'ah dhalalah artinya ada bid'ah yang tidak dhalalah. Nah, coba kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah beramal. Jadi ahwalus sahabah itu lebih kuat untuk kita jadikan dalil. Karena yang paham dengan hadis Nabi itu para sahabat Nabi. Kalau Nabi mengatakan semua bid'ah itu dhalalah, bakal masuk neraka, pastilah sahabat tidak ada yang melakukan bid'ah. Mana berani sahabat? Tapi coba kita lihat bagaimana kehidupan sahabat ketika bersama Nabi. Ternyata setelah dibuktikan bahwa orang yang melakukan bid'ah pertama kali itu adalah sahabat Rasulullah. Makanya ada yang dikatakan bid'atus sahabah fi hayatin Nabi. Bid'ahnya sahabat ketika Nabi masih hidup. Ini sahabat udah melakukan bid'ah, Nabinya masih ada. Artinya sahabat melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Saya contohkan. Di dalam hadis sahih ini dijelaskan salah satunya ada hadis yang menerangkan tentang faqad kana Bilal sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan dalam hadis sahih Bilal itu diceritakan yaltazimut thahara ba'da kulli hadatsin. Bilal itu punya kebiasaan baik. Beliau tidak pernah punya hadas, artinya selalu dalam keadaan berwudu. Namanya dawamul wudu. Orang kalau batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, itu orang enggak bakal kena musibah, dijamin oleh Nabi Muhammad. Di dalam Taurat itu diceritakan ada kalimat yang Allah katakan kepada Nabi Musa. Ya, idza asabtal musibata fa anta bi ghairi tuhrin fala talawmanna illa nafsaka. Di dalam kitab Taurat Allah katakan, wahai Musa, kalau engkau tertimpa musibah, engkau dalam keadaan tidak suci, maka jangan nyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri. Artinya kalau orang berwudu, menjaga wudunya, dia akan selamat daripada segala gangguan apa-apa. Makanya sunnah namanya dawamul wudu. Jadi Bilal ini setiap dia batal, dia wudu lagi. Tapi Bilal melakukan sesuatu, kalau dawamul wudu dicontohkan Nabi. Tapi Bilal melakukan sesuatu yang enggak dicontohkan Nabi. Dia kalau habis wudu langsung sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnatul wudu. Jadi habis wudu ngadep kiblat, usolli sunnatul wudu raka'ataini lillahi. Itu dilakukan Bilal.
Padahal Nabi nggak pernah melakukan sholat sunnatul wudu. Nabi nggak pernah melakukan atau merintahkan sahabat kalau habis wudu sholat 2 rakaat, nggak ada. Ini Bilal melakukannya atas inisiatifnya sendiri. Tidak dicontohkan Nabi. Nabi tidak menyuruh tiba-tiba sholat sunnatul wudu. Ini diceritakan dalam hadis sahih. Ya, maka dinyatakan oleh ulama perbuatan Bilal ini perbuatan yang nggak pernah dicontohkan Nabi, yaitu sholat sunnatul wudu. Maka ketika Rasulullah menceritakan waktu beliau Isra wal Mi'raj, ya, Nabi Isra wal Mi'raj, tiba-tiba Nabi Muhammad waktu mau masuk surga, tiba-tiba dengar langkah kaki orang dari dalam surga. Rasulullah dengar langkah kaki manusia ada di dalam surga. Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, itu langkah kaki siapa? Jibril mengatakan itu langkah kaki sahabatmu Bilal bin Rabah. Itu langkah kakinya Bilal. Bilalnya masih berjalan di atas bumi. Bilalnya belum meninggal dunia. Langkah kakinya sudah sampai ke surga. Begitu Nabi Muhammad pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi nanya. Kata Rasulullah, ya Bilal, lima sabaqtani ilal jannah. Bilal, bagaimana engkau dahului aku masuk surga? Ma dakhaltul jannata qat. Aku tidak masuk ke dalam surga illa sami'tu khashashaka amami. Kecuali aku lihat atau aku dengar langkahmu sudah berada di depanku. Bilal mengatakan, fadzakara Bilal sallallahu alaihi wasallam. Bilal mengatakan, aku enggak maaf syekh, aku enggak punya amalan apa-apa ya Rasulullah, kecuali kalau habis wudu aku sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Apa Nabi marah? Nabi marah apa enggak? Rasulullah bilang, ya Bilal, gara-gara itu yang kau lakukan, yang kau amalkan, sehingga langkah kakimu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kau melakukan itu, langkah kakimu terdengar di dalam surganya. Nah, ini contoh kehidupan sahabat. Ada sahabat melakukan ibadah, Nabi enggak pernah contoh. Nabi marah apa enggak? Bu, Nabi marah apa enggak? Nabi marah apa enggak? Nabi enggak marah. Ini hadisnya sahih. Dan contoh yang kedua, juga hadisnya sahih. Yang kedua, dinyatakan bahwasanya ada seorang sahabat Rasulullah SAW dari sahabat Ansar. Dia tinggal di kota Madinah. Dia diangkat oleh Nabi menjadi imam di Masjid Quba. Ya, Masjid Quba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Sebelum Nabi mendirikan Masjid Nabawi. Jadi Nabi sebelum sholat di Masjid Nabawi, sholatnya di Masjid Quba. Jaraknya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih 7 kilo. Ya, masjid yang luar biasa. Orang diperintahkan berpagi-pagi berwudu, kemudian dalam keadaan wudu berangkat, sholat 2 rakaat di Masjid Quba, maka dia mendapatkan pahala umroh. Makanya kalau orang pergi umroh, orang pergi haji, pasti salah satu yang dikunjunginya Masjid Quba. Nah, setelah Nabi Muhammad mendirikan Masjid Nabawi, Nabi Muhammad pindah sholatnya ke Masjid Nabawi. Tapi di Masjid Quba ini ada sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk jadi imam. Ya. Ketika sahabat ini menjadi imam, itu makmumnya banyak yang ngeluh. Kalau kita kan ngeluhnya apa? Ngeluhnya mungkin imamnya kepanjangan bacaannya. Ya. Ini imam panjang betul bacaannya. Makanya kalau jadi imam itu harus lihat ke belakang, Bu. Ya. Ntar di belakang ini ada orang tua, ada orang yang gak kuat berdiri lama. Makanya suruh noleh dulu imam. Jangan jadi imam semaunya. Nanti giliran di rumah baca suratnya pendek, giliran depan umum baca suratnya panjang. Itu terbalik. Kalau mau sholat lama-lama di rumah sana, mau baca lama-lama ya di rumah sana. Karena hati orang gak ada yang sama. Orang mungkin ada perlu. Ya, jadi harus paham. Jadi orang mimpin. Ini sahabat ini bukan masalah bacaannya panjang atau pendek. Dia melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Apa yang dilakukannya? Dia kalau sholat jadi imam, habis baca Fatihah usul, habis baca waladhdallin amin, orang amin semua.
Dia langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat yang lain lagi. Rakaat yang kedua, waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Pokoknya setiap dia salat, sebelum baca surat yang lain setelah Fatihah, dia pasti baca Al-Ikhlas. Ini makmumnya bilang, ini kalau mau baca Al-Ikhlas, sudah Al-Ikhlas aja. Kok nanti ya, kalau mau baca yang lain, Al-Ikhlas jangan dibaca. Dia bilang enggak mau. Lalu, pokoknya saya mau seperti ini. Kalau kalian enggak senang, ya cari aja imam lain, kata dia. Jadi ditegur sama sahabatnya, dia enggak mau. Akhirnya sahabatnya mengatakan, kalau begitu kita harus lapor sama Rasulullah. Nanti biar Nabi Muhammad negur sahabat ini. Dilaporkan sama Rasulullah, dipanggillah imam ini oleh baginda Rasulullah. Nabi nanya, fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam an sababil iltizami bi suratul Ikhlas. Kata Rasulullah, aku dengar kau ini kalau jadi imam, habis Fatihah baca Ikhlas terus, baru baca surat yang lain. Kenapa enggak satu aja, kata Nabi? Dia menjawab, ya Rasulullah, jawabannya pendek, inni uhibbuha. Dia bilang, saya ini cinta betul sama Al-Ikhlas ini. Jadi kalau sholat itu bagi saya wajib baca Al-Ikhlas dulu baru baca yang lain. Ini kan enggak pernah dicontohkan Nabi. Maka apa yang dikatakan Nabi? Nabi langsung mengatakan hubbuka iyyaha tadkhulukal jannah. Mudah-mudahan gara-gara engkau cinta sama Al-Ikhlas, engkau bakal masuk surga, kata baginda Rasulullah. Masih banyak lagi hadis-hadis yang dilakukan oleh sahabat yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Maka dari ahwalus sahabat inilah para ulama membagi yang namanya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah. Artinya yang tidak dilakukan Nabi tapi disetujui oleh Nabi karena tidak bertentangan dengan Al-Quran juga sunnah. Nah sekarang bid'ah sayyi'ah. Ada pekerjaan-pekerjaan sahabat yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Sahabat itu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan Nabi. Ada yang Nabi setuju, ada yang Nabi larang. Saya contohkan. Nabi itu suka puasa wisol, ya puasa wisol itu puasa nyambung. Puasa waktu datang maghrib itu enggak berbuka, namanya puasa wisol. Berhari-hari Rasulullah puasa. Nah, tiba-tiba ada sahabat Rasulullah ngikutin diam-diam puasa wisolnya Nabi. Jadi berpuasa tidak berbuka, nyambung lagi puasa. Sampai maghrib tidak berbuka, nyambung lagi puasa. Dipanggil oleh baginda Rasulullah. Kata Rasulullah, kenapa kalian puasa wisol? Sahabat ini mengatakan, ya kami ikut engkau ya Rasulullah. Kami lihat engkau suka puasa wisol. Jangan, kata Rasulullah. Jangan puasa wisol. Kalau puasa ya nanti satu hari waktu datang maghrib berbuka. Nanti kalau mau nyambung lagi ya nyambung lagi, kata baginda Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau larang kami sementara engkau melakukan? Nabi mengatakan, inni lastu kahayatikum. Kata Rasulullah, aku ini enggak seperti kalian. Abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskin. Aku ini selalu berada di sisi Allah. Allah memberiku makan dan Allah memberiku minum. Nah, ada perbuatan sahabat yang dilarang oleh Nabi yang memang tidak dianjurkan oleh syariat. Dari sini ulama mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Jadi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Jadi kapan bid'ah itu ada? Bid'ah itu bukan setelah Nabi Muhammad wafat. Bid'ah itu ketika Rasulullah masih hidup sudah ada bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah. Jadi artinya orang itu yang anti dengan hal-hal yang bid'ah, kita enggak mempengaruhi mereka, itu pendapat mereka, enggak ada masalah. Kalau orang menjelaskan tentang apa dalil maulid, kita nggak ingin mereka maulid, nggak apa-apa. Udah banyak orang yang maulid, betul nggak? Yang maulid udah banyak, kita nggak perlu. Cuman kita kepengen agar dia sedikit sopan. Jadi dia menanggapi ikhtilaf ini agak sopan, jangan mengeluarkan kata-kata yang bisa nyakitkan hati orang banyak. Betul nggak, Bu? Anda nggak mau maulidan ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda katakan orang yang maulidan itu seperti orang Nasrani memperingati lahirnya Nabi Isa, kan jadi masalah. Orang maulid disamakan dengan orang Nasrani. Nanti orang Nasrani itu non-muslim.
Mereka kafir, berarti tidak secara langsung mengkafirkan orang yang merayakan maulid. Kalau ulama-ulama mengatakan maulid itu enggak perlu cari dalil. Apa kata ulama? Dzikrul maulidin nabi la yahtaju ila dalilin sahih, walakin yahtaju ila qalbin sahih. Orang merayakan maulid itu enggak perlu cari dalil yang sahih. Orang merayakan maulid itu diperlukan hati yang bersih. Jadi artinya apa? Hati yang bersih, berniat untuk mengagungkan Nabi Muhammad, berniat untuk mengulangi lagi cerita-cerita tentang Nabi Muhammad agar menambah pengetahuan dan menambah mahabbah kepada baginda Rasulullah, dan supaya sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti akhlak dan budi pekertinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih banyak lagi ya contoh-contoh tentang hal-hal yang berhubungan dengan bid'ah. Nanti ulama-ulama itu membagi bid'ah itu bagaimana. Nanti insya Allah kita bakal lanjutkan lagi di waktu yang bakal datang. Jadi mungkin sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan ya kita persilakan. Wa'alaikumsalam.